kenapa saya dimaki? Jalan saya benar, saya punya dalil. Akhirnya saya berpikir, apa gunanya saya melayani mereka? Saya pernah berpikir, kenapa saya dipertemukan dengan Gus Hamid terlebih dahulu daripada dengan jodoh saya? Allah. Saya dulu sebenarnya awal-awal tuh masuk ke Islam radikal gitu lah. Jadi kayak Bahaya. awal-awal Pernah terjun berarti. iya. Bukan berarti setiap kafe itu adalah tempat orang yang buruk. Enggak, banyak orang baik di sana. Kata Imam Syafi'i, "Man qalla ilmuhu kathura i'tiradu." Barang siapa yang sedikit ilmunya, orang itu banyak menentang. Man kathura ilmuhu qalla i'tiradu. Barang siapa yang banyak ilmunya, sedikit menentang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perdana podcast saya pribadi, Gus Hamid Podcast. Kali ini kita akan mengangkat tema yang cukup menarik, yaitu tentang PMM. Ini kebetulan kedatangan tamu-tamu terhormat, yaitu Mas Faruk ya, Ketua Umum Pemuda Muslim Moderat. Ini juga ada Mbak Wiwin, Sekretaris Umum Pemuda Muslim Moderat. Masya Allah, selamat datang semuanya. Terima kasih. Ahlan wa sahlan. Apa kabar Mas Faruk? Alhamdulillah. Gimana? Baik ya? Baik. Baik lahir batin ya, Faruk ya. Akhir batin. Batinnya enggak baik. Batinnya nggak baik ya. Ini curhat. Belum apa-apa udah curhat ini. Mbak Wiwin gimana? Ngobrol. Sama. Sama ya. Ini Mas Faruk asli Pamekasan. Asli Pamekasan. Pamekasan kota ya. Ya, Mbak Wiwin? kota. Saya Pamekasan desa. Desa. Mas Faruk ini pendidikannya sekarang apa? Apa sudah tamat atau S1, S2 atau masih lulusan SD? Gimana? Alhamdulillah tahun 2020 kemarin saya sudah lulus di S1 YIN Madura, prodi Pendidikan Agama Islam. Insyaallah. Alhamdulillah. Mbak Wiwin? Kalau saya kemarin tahun 2019 itu menyelesaikan D2 jurusan akuntansi di Politeknik Negeri Malang dan sekarang melanjutkan S1 di Universitas Madura. Nah, ini ada pertanyaan ini buat kalian berdua. Kebetulan kan saya sendiri pendiri PMM di tahun 2018 ya. Iya. Awalnya cuma 2 orang, saya dengan Muntako yang sekarang dikenal Syaf Muslim, penulis buku Senandika Pagi ya. Salam Yai dari saya. Terus bagaimana ceritanya Mas Faruk ini kok bisa tertarik ke PMM? Saya ngeteh dulu ya. Oh ya, silakan Mbak Win, Iya. Memang disunahkan. Kebanyakan orang kalau ada tamu mempersilahkan, tapi dia tidak tahu tujuannya apa. Kalau di hadis itu disebutkan kalau kita menghidangkan tamu teh atau dan lain-lain, kita disunahkan untuk silahkan, mari silahkan. Iya. Ini tamunya pede banget ya. Belum dipersilakan. Abek Arjo. Ya, gimana Mas Har? Coba ceritakan. Dulu pertama kali saya punya teman yang punya kafe Safari. Bang Hussein. Ya. Bang Hussein. Saya kenal baik dengan beliau di dunia futsal. Kebetulan waktu itu dia mengatakan kepada saya, "Bang, mau ikut kegiatan Islami enggak?" Agak angkat suaranya biar. Oh iya, "Bang, mau ikut kegiatan Islami enggak?" gitu katanya. "Iya Bang, boleh." "Enggak, insyaallah tidak mengganggu aktivitas perkuliahan." gitu. Kebetulan waktu itu saya masih kuliah. Hussein. Bang Hussein, pemilik Syafori. Akhirnya dari situ dimasukkanlah saya ke grupnya. PMM dulu PMM. Saya belum kenal ke Hamid ya. Gus Hamid, belum kenal. Akhirnya pertama kali saya diajak langsung ke rumah beliau ke sini. Dari situ, dari pemikiran beliau saya tertarik. Yang paling saya ingat sampai detik ini pesan dari beliau, pemuda yang ada di kafe, yang ada di bar,
yang ada di jalan, itu juga umat Rasulullah. Dan kita perlu juga perhatian kepada mereka. Itu yang membuat saya tertarik untuk membantu beliau. Saya kan tidak bisa berdakwah. Saya tidak bisa berdakwah. Cuman bagaimana saya bisa mendapatkan pahala dakwah itu? Lewat saya membantu beliau dalam jalan dakwah ke para pemuda. Nih kalau Mbak Win gimana? Kalau Win awal-awal itu kenalnya kepada pengurus FM. Saya tidak mau menyebutkan nama. Jadi kan kalau saya lupa itu kutipannya siapa menyampaikan bahwa kalau kamu ingin tahu Islam, kalau orang non Muslim ingin tahu Islam, maka mereka itu tidak akan membaca Al-Qur'annya, tapi melihat orang Islamnya gitu, melihat Muslim, bahwa melihat Muslim maka ya udah itu Islam seperti itu. Nah, saya itu mengenal salah satu pengurus FM, saya mengenal dengan baik dan sering bertanya tentang agama juga kepada beliau. Nah, akhirnya tertarik gitu. Dia itu kan sering cerita juga, terus menyampaikan bahwa ini gabung di PMM, aku tuh pengurus pemuda muslim moderat. Akhirnya nanya lah gitu, kegiatannya apa aja, kenapa kamu harus bermoderat dan segala macamnya. Akhirnya tertarik dan langsung ikut di waktu itu rapat DPH ya, rapat inti di PMM. Waktu itu saya juga orang luar tapi diperkenankan untuk waktu di kantor pendidikan ini. Iya, Dewan Pendidikan. Nah, dari itu saya sudah tertarik karena awalnya yang saya mengiranya bahwa Islam dengan saya dulu sebenarnya awal-awal tuh masuk ke Islam radikal gitu lah. Jadi kayak awal-awal pernah terjun iya, jadi sebelum perjalanan ketemu sama moderat ini tadi, PMM itu sudah mencoba berbagai macam aliran begitu. Radikal yang bagaimana itu? Soalnya radikal banyak, Mas. Radikal cara mereka itu berpikir dan radikal cara mereka beraksi. Radikal cara mereka menyebarkan dakwah. Contoh cara berpikir salah satunya adalah orang yang fanatik. Jadi pemikirannya cuma dua, hitam atau putih. Surga atau neraka. Jadi haram atau halal gitu. Jadi di saat mereka itu bertemu dengan seseorang, kalau orang itu tidak sama dengan Anda atau tidak sama dengan dirinya, karena dirinya merasa putih, jadi orang lain itu menjadi hitam. Karena apa? Sempitnya keilmuannya, kekurangan ilmu dia, akhirnya punya pemahaman hitam putih. Jadi bisa keras, bisa memvonis orang lain tidak baik atau suudzon. Itu adalah radikal cara mereka itu berpikir. Ada radikal cara mereka itu ngomong. Ya, segampangnya menyesatkan orang, mengkafirkan orang dan lain-lain. Dan ada radikal cara beraksi. Beraksi dan lain-lain. Ya, sudah tidak bisa kita bahas. Tidak perlu bahas. Penting kita tahu ilmunya. Dia tahu ilmunya. Jadi di moderat ini insya Allah bersih dari radikal. Amin. Justru kita menjadi menjadi solusi untuk orang-orang yang seperti itu. Ayo kita rangkul, dan kita bukan anti orang-orang seperti itu. Mereka adalah saudara kita, mungkin karena pemahaman dan caranya berbeda ya. Terus Bawin? Iya, kalau terkait dengan radikalnya tadi, pernah masuk di radikal yang juga pemikiran, dengan radikal yang juga dari ucapan. Jadi sempat dulu Iwin itu orang termasuk dalam orang-orang yang kalau salah sedikit kafir kayak gitu-gitu. Terus yang pemikiran yang hitam putih tadi gitu. Hingga akhirnya ya qadarullah bertemu dengan teman-teman pemuda muslim moderat dan alhamdulillah. Nah, sekarang saya memberikan kesempatan. Gimana? Oh iya. Sebelum kita berbicara panjang lebar tentang apa itu WMM, alangkah baiknya kan kita tahu siapa Gus Hamid. Ya, yang ada di ruangan ini tahu semua. Yang ada di Arab kan belum tentu tahu semua. Kok lebih ke Arab? Iya kan. Di Pamekasan aja saya belum terkenal. Gitu. Dunia lain. Jadi mungkin Gus Hamid bisa menjelaskan biografi antum
saya ini yang pertama orang biasa, sederhana, dan hidup di desa Serambah, Kecamatan Propo, Kabupaten Pamekasan. Dan saya itu hidup di kalangan pondok pesantren. Jadi saya sejak dari kecil memang selalu ada di pesantren. Dan saya belajar agama sejak dari kecil. Tapi ada tapinya ini. Saya dulu tidak serius belajar agama. Bahkan bisa dibilang nakal. Sampai sekolah SD. Nah, ini Mas yang menarik. Kebanyakan, mayoritas di keluarga saya ada kampung Tenggina. Di Tenggina itu kebanyakan tidak suka sekolah umum. Jadi tidak ada. Jadi di zaman saya tidak ada yang sekolah SMP. Kalau SD ada, mungkin 1 atau 2 orang. Tapi di zaman saya tidak ada yang sekolah SMP. Cuma saya. Dari itu sejak itu saya tidak semangat belajar agama. Ya sekolah SD juga nggak semangat, SMP tidak semangat. Akhirnya sempat terjerumus ke pergaulan. Pergaulan mungkin kurang sehat. Bukan nggak sehat banget ya, kurang sehat karena cuma ya balapan, jadi pemuda cuma balapan disadis lah. tapi saya enggak sampai ke dunia malam. Alhamdulillah dari dulu saya enggak sampai, alhamdulillah enggak pernah narkoba, enggak pernah minum, ya paling parah lah saya itu paling balapan, jadi pembalap liar tuh. Akhirnya orang tua saya itu menilai kok anak saya ini main-main, sedangkan ini masa depannya harus betul-betul jadi orang lah. Akhirnya saya dikirim ke Saudi. Jadi saya berangkat ke Saudi bukan mendapatkan beasiswa. Bukan keinginan saya. Bukan. Jadi sampai ke Saudi, saya itu berangkat ke Saudi bukan karena mendapatkan beasiswa, tapi karena dibuang, disingkirkan karena pergaulan sudah mulai rusak di sini. Akhirnya saya berangkat ke Saudi. Saya sempat kebingungan Mbak di Saudi. Karena apa? Saya tidak punya dasar. Kalau orang belajar ke Saudi atau ke Mesir itu kan harus punya dasar. Bahasa Arab salah satunya. Dan juga ilmu-ilmu alat seperti nahwu sorof. Saya itu kosong, tidak tahu apa-apa. Sampai ke Saudi, akhirnya saya belajar ke salah satu guru saya dari Madura dengan bahasa Madura. Saya sempat mendaftar ke sekolah Saulatiyah. Saulatiyah itu adalah sekolah tertua di Saudi. Kalau tidak salah 150 tahun lebih. Sekarang sudah tidak ada. Sekarang sudah diganti modernnya. Di Saulatiyah itu satu-satunya sekolah di Saudi itu yang bermaulid ya, baca hizib, tahlilan masih suka seperti itu. Jadi alirannya sama dengan ulama-ulama Indonesia. Bahkan Kiai Hasyim Asy'ari, Syekhona Khalil Bangkalan juga alumni sekolah Saulatiyah. Berarti banyak dari di tokoh termasuk Nahdlatul Watan yang di Lombok, di NTB. Kalau tidak salah kakeknya atau ayahnya TGB Zainul Majdi yang di Lombok itu gubernur, itu ayahnya atau kakeknya itu juga alumni Saulatiyah. Saya sempat mendaftar ke sekolah itu, ditolak. Pertama kali mendaftar ditolak, tidak bisa baca kitab kuning, dan saya tidak bisa bahasa Arab dan tidak bisa nulis karena dari dulu Mbak saya selalu diejek tulisan saya jelek. Tidak bisa nulis. Nulis Arab Latin tidak bisa tuh. Di waktu kalau Arab memang bisa tapi jelek Mas. Sangat parah. Kalau nulis Latin ya bahasa Indonesia bisa sangat buruk. Jadi dulu sempat saya dimarahin guru SMP saya. Ini bahasa Manuncong. Kamu itu anaknya kiai tapi bodoh. Saya ingat itu. Sampai sekarang ingat. Akhirnya saya sempat kursus sekolah kaligrafi. Saya tidak mau membenci guru saya karena guru saya mencaci saya, tidak. Justru saya ingin menjadikan motivasi buat saya. Karena guru saya dari cemoohan itu jadikan motivasi tadi. Iya, guru saya
mengatakan seperti itu bukan karena membenci saya, tapi karena dia itu ingin mengangkat ingin kemauan saya berkembang. Akhirnya saya belajar. Iya. Nah, dan alhamdulillah sekarang saya sempat ngajar di pondok ini khat Arabi, kaligrafi Arab ya. Alhamdulillah sih ya, sekarang nggak jelek-jelek banget mas. Nah, saya belajar di Salatiah sempat ditolak 1 tahun. Anda harus bisa bahasa Arab dan harus mempunyai ilmu-ilmu alat. Akhirnya saya ngaji ke salah satu family saya, masih family, putranya Kiai Khan Tabrani, Kak Fawaz namanya. Itu mendidik saya. Dulu saya sampai sekarang saya ingat kalau saya mau tidur, beliau itu bilang ke saya, "Man, kalau mau tidur jangan dengerin musik. Kalau Anda dicabut nyawanya dalam keadaan tidur dan dalam keadaan musik, matinya gimana?" Waktu itu sampai sekarang saya tidak bisa. Kalau mau tidur dengerin musik saya tidak bisa. Itu Masya Allah. Ada Kak Mujtaba Hasyir. Sekarang beliau juga ngajar di Pasuruan. Pandaan atau Pasuruan, tidak tahu saya. Tapi Masya Allah beliau alim. Dan juga ada Kak Quraisy yang mengajarkan saya ilmu faraid, warisan. Saya belajar. Pokoknya dalam waktu 6 tahun lebih saya di Saudi itu betul-betul ngaji. Jadi tidak main-main. Bahkan di saat liburan pun saya ngaji. Jadi bahkan saat saya sakit, pernah mas saya sakit mata. Waktu itu saya harus belajar. Akhirnya saya mengeluarkan air mata, menetes ke kitab saya. Saya kurung, saya tulis di tanggal sekian saya sakit mata, saya belajar sendirian, ya harus semangat, harus jadi orang. Jadi saya punya cita-cita, punya keinginan setelah saya ada di Saudi. Sempat pemahaman saya dulu radikal, sama kayak Mbak Wiwi, alumni radikal. Karena apa Mbak? Ya mohon maaf, bukan saya merasa full sekarang, tidak ada menurut saya itu full ilmunya, tidak ada. Mungkin karena saya baru tahu, akhirnya saya kaget. Kenapa orang lain tidak sama dengan saya? Kata Imam Syafi'i, "Man qalla ilmuhu kathura i'tiradu." Barang siapa yang sedikit ilmunya, orang itu banyak menentang. Man kathura ilmuhu qalla i'tiradu. Barang siapa yang banyak ilmunya, sedikit menentang. Man qalla ilmuhu kathura i'tiradu. Jadi Imam Syafi'i itu sudah berkata orang yang sedikit ilmunya banyak menentang. Bahkan saya dulu sempat melaknat ke salah satu ulama yang ada di Indonesia. Akhirnya setelah saya belajar naik kelas, saya belajar sejarah, belajar dan lain-lain. Akhirnya saya berarti dulu saya terlalu emosi. Nah, akhirnya saya pulang ke Indonesia sampai tahun berapa pulang ke Indonesia? 2015. Kurang lebih 2015. Saya sampai ke Indonesia. Saya tidak punya teman mas. Saya tidak punya teman. Jujur saya berangkat sendirian ke Pamekasan itu sering nongkrong di area Ancor gitu. Karena saya kangen masa-masa lalu ya, nostalgia ya. Sering. Tapi tidak punya teman Mbak Win. Akhirnya saya ketemu teman-teman saya. Dan teman-teman saya itu, mohon maaf ya, bukan kalangan pesantren. Bahkan ada yang penyanyi, ada yang biasa nongkrong di kafe, ada yang biasa nongkrong di karaokean. Tapi saya tidak masuk sana, cuma kenal saja. Akhirnya saya berpikir, waktu saya duduk di sini, saya melihat santri. Ternyata santri ini umatnya Nabi Muhammad, tapi bukan santri saja. Orang-orang yang ada di jalanan, pemuda yang rambutnya kuning, yang rambutnya merah, yang biru, terserah yang hitam, itu juga umatnya Nabi Muhammad, juga butuh pertolongan, berhak mendapatkan pendidikan yang baik, berhak mendapatkan nasihat-nasihat baik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya merasa dituntut. Akhirnya saya keluar, ketemu dengan banyak teman. Masuk ke kafe, salah satunya kafe Safori. Di situ kan dulu aneka seafood ya. Aneka seafood. Terus masuk ke ke Cozy dan lain-lain. Akhirnya saya bertemu banyak teman di sana. Saya mencoba menawarkan Islam ini, Islam yang sebenarnya. Apa yang saya peroleh dari Arab Saudi, pemahaman saya ya mungkin insya Allah sama dengan para ulama yang di sini. Akhirnya mereka itu tertarik. Oh begitu ya, Islam itu seindah ini. Oh iya mas, semangat akhirnya. Akhirnya sampai
sampai saya tuh mengumpulkan mengajak pemuda-pemuda itu ngafe di salah satu kafe. Kalau saya ingat di kafe Nirwana. Ayo kita ngafe. Setelah itu pesan minuman. Setelah mereka itu minum, jangan minum dulu. Ayo kita satu kali aja praktek meniru Rasulullah minum air. Nah, sejak itu pemuda itu senang sepertinya, semangat. Akhirnya saya membentuk dengan teman saya kalau ayo kita membentuk Islam moderat. Kenapa harus ada moderatnya? Di Indonesia waktu itu lagi marak-maraknya permusuhan antar ulama dan pemerintah, dan orang petani dan orang pemerintahan, dan akhirnya kok sepertinya keindahan Islam tidak nampak. Ini butuh sosok yang betul-betul membuktikan bahwa Islam itu indah, tidak biasa ngomong kotor, tidak biasa pemahamannya itu keras, tidak. Tapi saya menghargai beliau-beliau yang jalannya seperti itu karena tujuannya sama, Mbak Win. Karena memang waktu itu seolah-olah Islam yang dibenturkan. Iya, korban lah. Islam dan ulama itu korban sebenarnya. Akhirnya saya membentuk pemuda Muslim moderat. Nah, karena moderat itu tidak biasa di kalangan saya, jadi pengikut-pengikut saya itu semuanya kasus keluar takut. Ya, saya memang dari dulu di sini berani untuk nebak arus, tapi dengan cara bukan dengan di saat saya dikatain atau di saat saya dicaci. Mungkin dulu karena ada darah mudanya, ya. Sebenarnya sampai sekarang kan masih pemuda. Kok gitu, Ram? Tapi belum tentu pemikiran saya muda, mungkin bisa lebih dewasa dari umur saya. Jadi waktu itu saya sering emosi, Mas. Kenapa saya dimaki? Jalan saya benar, saya punya dalil. Akhirnya saya berpikir, apa gunanya saya melayani mereka? Apa gunanya saya berdebat dengan mereka? Karena mereka itu tidak mau, walaupun 1000 dalil, bahkan Al-Quran pun kalau mereka itu tidak mau, tidak sama dengan pemikiran mereka, pasti mereka tolak Al-Quran dan hadis, apalagi saya. Dan apa keuntungan saya melawan mereka? Manfaatnya tidak ada, pahala tidak ada, justru kadang dosa. Akhirnya terus lanjut, alhamdulillah ketemu dengan Mas Farouk, ini Mbak Win, sekarang pemuda Muslim moderat, dan dilantik di pendopo. Alhamdulillah kegiatan berjalan, dan sepertinya banyak yang tertarik ya. Masuk ke dalam jamaah. Iya, jamaah. Mayoritas mahasiswa dan mahasiswi ya. Iya. Mayoritas. Nah, sekarang saya memberikan kesempatan lagi untuk bertanya tentang PMM. Ini ada layar. Silahkan. Udah itu. Sudah yang pertama sudah. Yang kedua? Tadi sudah masuk sih. Mengapa harus pemuda? Iya kan Pak Hamid ini kan memang notabene seorang kiai begitu. Kenapa harus membuat perkumpulan pemuda? Kenapa tidak langsung perkumpulan kiai saja gitu, kiai yang bermoderat? Mungkin itu lebih mudah begitu. Karena gini loh, Mbak. Secara kebiasaan lah, secara lumrah, pemuda itu umurnya masih panjang. Berarti otomatis pemuda dengan masa depan. Ya. Subhanul yaum bijadul waktunya. Pemuda hari ini adalah masa depan hari pemimpin esok hari. Jadi contoh seperti kemarin saya ada tamu dari salah satu organisasi, saya tidak menyebutkan organisasinya apa. Terus saya memberi nasihat. Kebetulan itu dari kepemudaannya. Mas, kalau masuk organisasi yang ikhlas dan benar, dan terapkan Islam dan praktekkan Islam yang sebenarnya. Karena apa? Kalau atasan sampean yang salah, mungkin besok atau besok lusa dia meninggal. Tapi kalau sampean, insya Allah masih panjang umur karena pemuda. Jadi masa depannya organisasi itu ada di sampean, di kepemudaan. Jadi kalau sampean benar akan terus benar. Tapi kalau mereka yang tidak benar, kalau sampean benar, insya Allah masa depannya masih ada harapan untuk jadi yang lebih baik. Ya, jadi pemuda itu memang betul-betul berperan penting di agama, apalagi di zamannya Rasulullah
banyak pemuda, bahkan umurnya ada yang 14, 15 ikut berjuang, ikut ghazwah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak banget di kalangan pemuda yang Rasulullah, kayak Zaid bin Sabit ya. Zaid bin Sabit ya, pemuda. Semuanya pemuda. Ya. Hampir semua, mayoritas tapi pemuda. Pemudanya di kalangan Rasulullah dulu umurnya belasan itu sudah kalau di sini kan umur belasan itu masih SD, masih main-main gitu. Masih SMP. Iya. Ada pepatah Mbak Wiwin. Satu orang dewasa, orang tua cuma bisa bermimpi. 10 atau 1000 orang tua cuma bisa bermimpi, tapi satu pemuda bisa mengubah dunia. Ya, itu selaras juga dengan kutipannya Soekarno yang ya mungkin itu beri aku 1000 orang tua, maka aku akan cabut Semeru dari akarnya, dan beri aku 10 pemuda, maka aku akan menggoncangkan dunia. Ya. Seperti itu. 28 Oktober. Iya. Pas banget sekarang lagi masih dalam suasana Hari Pemuda. Ya. Dan sebenarnya sekarang kan itu dakwah itu tidak memilih tempat, Mas. Dakwah itu tidak harus di masjid. Dakwah tidak harus di mushola atau langgar. Enggak. Karena sekarang di zaman sekarang seperti anak-anak milenial itu hobinya itu beda dengan anak-anak di zaman dahulu. Sekarang kan ngafe, nongkrong dan lain-lain, ada yang konvoy sekian. Jadi kita sebenarnya bisa masuk ke situ. Kafe kalau kita ngobrolnya baik kan juga baik. Bukan berarti setiap kafe itu adalah tempat orang yang buruk. Enggak, banyak orang baik di sana. Tapi sekarang mereka itu kadang tidak terlantarlah pemahaman agamanya. Karena banyak yang egois Mbak Wiwi. Karena tidak memiliki dasar. Iya. Nah, pertanyaannya sekarang kenapa mereka tidak mempunyai dasar? Kan berarti tidak ada tokoh yang masuk ke sana. Makanya di situ kan ada Gus Miftah, ada yang masuk ke situ. Ya sudah, biarkan jalannya dengan cara yang baik, karena beliau itu mengubah cara mereka berpikir kan gitu. Berarti BMM ada harapan untuk bisa menolong mereka. Amin Mas. Ya, cita-cita saya bukan cuma merubah manusia saja, Mas. Bahkan seisi langit dan bumi. Ini keinginan saya. Tapi targetnya itu kan kita setiap manusia punya keinginan. Ya, keinginan yang sangat tinggi, tapi kita harus punya target. Targetnya kita di mana? Contoh kita ingin punya mobil, ya kita harus bisa menarget mulai dari motor, ya sepeda motor, akhirnya lebih naik. Kalau langsung ke sana Mas, enggak. Itu sulit. Jadi sekarang kita menyesuaikan dengan kepemudaan lah. Pemuda itu sukanya di mana? Contoh, pernah saya merayakan Maulid Nabi di Arek Lancor dengan cara membagikan bunga dan coklat. Iya. Ya, itu simbol. Bunga itu simbol dari keharuman Rasulullah, keharuman fisiknya, keharuman akhlaknya. Dan ada coklat, itu Rasulullah itu suka keindahan berbagi dan suka yang manis-manis. Jadi kalau kita ajak mereka pemuda-pemuda, ayo kita bermaulid, ganti sarung, nggak usah pakai celana, nggak mau mereka Mbak Wiwi. Dan waktu itu di bunga itu saya tempelkan Nasabur Rasul, silsilah baginda Nabi Muhammad lah, putranya siapa, nama ayahnya siapa, ibunya siapa, dan lahir di tanggal apa, di hari apa. Itu wajib, karena itu separuh dari syahadat kita. Secara tidak langsung pemuda mengenal beliau kan, seperti itu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, di situ kita harus mengenal baginda siapa Rasulullah. Nah, cara masuk ke pemuda ya berbagai cara, menyesuaikan. Cuman tidak sampai keluar ke syariat. Tidak sampai keluar ke syariat. Oh iya. Tidak boleh kita campur. Iya, tidak boleh. Oke, selanjutnya. Nah, terkait tadi kan Pak Hamid juga menyampaikan bahwa pernah masuk ke aliran yang radikal. Bukan masuk ke aliran. Memiliki pemahaman pemahaman radikal tadi. Nah, sekarang kenapa harus kemoderatan yang diangkat?
Karena sebenarnya Islam itu moderat. Kenapa begitu? Tapi Muslim itu sulit yang moderat. Jadi Rasulullah mengajarkan Islam itu dengan cara yang moderat. Contoh, sebenarnya moderasi beragama, pemahaman moderasi beragama itu bukan cuma cara kita berpikir, bahkan sampai amaliyah kita, ibadah, bahkan keseharian kita, Rasulullah itu semuanya mengajarkan dengan cara yang moderat. Moderat itu apa? Tawassut. Tawassut itu apa? Pertengahan. Santai, tidak berlebihan dan tidak kurang. Itu kan yang lebih baik. Khairul umur awsatuha. Kan gitu. Sebaik-baiknya perkara kalau dalam pertengahannya. ibadah tadi bukannya seharusnya kita kafah? Ya, memang kafah, tapi Iya. bukan berarti kafah berlebihan. Kalau berlebihan akhirnya orang tidak sesuai dengan kemampuannya, itu bukan kafah berarti. Itu adalah kekurangan. Kan gitu. Contoh, dalam hal ibadah, Rasulullah di zamannya dulu, di awal-awal Islam, sering Rasulullah itu sholat, bersujud sampai hatta tawarramat qadamah, sampai membekas, bengkak karena terlalu banyak sujud, terlalu banyak sholat. Tapi di akhir-akhir Islam, di zaman di akhir-akhir hayat hidup Rasulullah, Rasulullah itu mengurangi. Karena apa? Takut ditiru oleh sahabat yang lainnya. Takut beliau itu tidak mampu, mereka itu tidak mampu. Contoh, ada sahabat yang menyambung puasa. Menyambung puasa itu seperti puasa, misalnya sekarang puasa, nanti buka puasanya saya tidak buka, nyambung sampai besok. Rasulullah pernah menegurnya, jangan Anda menyambung puasa. Karena apa? Anda jangan meniru saya. Kalau saya dikirim makanan dari surga. Karena apa? Di situ ada pendidikan loh. Jadi sesuaikan dengan kemampuannya, jangan sampai melebihi kemampuannya. Tapi Islam juga menganjurkan syariat Islam seperti sholat. Setiap orang pasti mampu. Siapa yang tidak mampu sholat? Bahkan kalau tidak mampu berdiri, duduk kan gitu. Jadi semuanya ada jalannya, ada rukhsah dari agama. Ad-din yusrun, agama itu mudah. Itu dalam hal ibadah. Contoh aja Mbak Wiwin. Saya punya istri misalnya. Saya itu sholat terus 24 jam sholat. Saya tidak mencari nafkah untuk anak dan istri saya. Bahkan saya tidak ada kesempatan untuk bermain dengan istri. Maksudnya menghibur istri, bercanda dengan istri, bercanda dengan anak. Sholat aja, apa itu baik? Ya tidak. Ya tidak. Karena apa? Anda beribadah jangan berlebihan. Contoh sholat zuhur 4 rakaat. Setelah sholat zuhur 4 rakaat, assalamualaikum tanpa qada ini. Mau sholat lagi. Apakah itu baik? Tidak baik. Jangan berlebihan, jangan ditambah. Kan gitu. Ini dalam hal ibadah. Ini moderasi beragama bukan cuma dalam hal ibadah saja ya. Bukan, bahkan makanan Mas. Makanan. Rasulullah itu kan menganjurkan berhenti sebelum kenyang. Cukup sebelum kenyang. Kalau kita makan, berhenti sebelum kenyang. Itu gimana caranya? Kalau terlalu kenyang itu kan juga bahaya ke lambung. Terlalu kenyang itu bahaya ke lambung. Terus kalau terlalu lapar juga bahaya ke lambung. Rasulullah menganjurkan berhenti sebelum kenyang, sebelum terlalu kenyang, Mas. Sehingga kasih tempat perutnya itu buat minum. Itu adalah moderat. Rasulullah menganjurkan kalau minum Bismillahirrahmanirrahim cuma 3 kali sedotan berhenti. Karena apa? Kalau kita minum air berlebihan sampai dok misalnya, ya itu bahaya juga ke lambung. Itu dalam makanan. Dalam cara kita bersedekah, jangan terlalu sampai saya punya toko, saya mau bersedekah aja dikasih semuanya sama toko-tokonya. Anda nanti muflis, bangkrut dan tidak bisa bersedekah lagi. Tapi kalau Anda sedikit-sedikit tokonya berkembang, tambah banyak nanti sedekahnya, itu adalah moderasi beragama. Jadi intinya itu moderasi beragama berarti kita pemikirannya proporsional begitu ya, sesuai dengan syariat dan kebutuhannya sesuai dengan. Tapi sekarang tetap yang diwajibkan oleh syariat ya kita kerjakan, sholat 5 waktu. Bahkan itu bukan sesuai dengan kemampuan kita.
kurang dari kemampuan kita. Kemampuan kita masih lebih kalau cuma sholat 5 waktu. Menghadap Allah cuma 5 menit nggak bisa. Sedangkan kita enak makan berapa menit, berapa jam, main melupakan Allah. 5 menit cuma mengingat Allah yang memberikan kita rezeki. Ya. Terus ada modal itu katanya tadi di tengah-tengah. Semisal ada studi kasus, saya berselisih dengan Wiwin. Apakah Gus Hamid selaku misalkan menangani masalah saya dengan Wiwin itu ada di tengah-tengah, semisal saya yang salah, tapi saya tetap dibenarkan, cuman berada di tengah ini, supaya tidak bertengkar. Apa seperti itu? Moderasi beragama itu kan identik dengan lemah lembut, rahmah, kasih sayang, dan juga ada hikmah, bijak. Jadi harus bijak, bukan karena saya moderat, saya lemah lembut, akhirnya sesuatu yang batil, perkara yang batil yang kita bela. Enggak. Tapi bukan berarti Mas Faruk salah kita tindas, tidak. Itu moderat juga, Mas. Contoh, Mas Faruk punya kasus dengan Mbak Wiwin, saya harus di tengah. Ya memang harus di tengah. Mbak Wiwin yang benar, Mas Faruk yang salah. Kita harus membela yang benar, tapi caranya bukan terang-terangan ini. Saya membela Mbak Wiwin, Mas Faruk salah dan tidak berhak menjadi. Enggak. Ayo Mbak Wiwin, Anda benar, sabar ya. Nanti saya ke Mas Faruk, saya ngobrol yang nyaman. Ya dinasihati dengan cara yang baik, lemah lembut, bijak. Bukan berarti orang bijak itu ngomong dengan hatinya dan ngomong dengan kebenaran. Dan orang bijak itu tidak ingin dipuji. Berarti yang hak tetap hak, yang batil tetap batil. Tetap batil. Ya, paham. Gimana? Ada pertanyaan selanjutnya? Sudah ada? Next. Maksud dari kafah sudah dibahas tadi. Ya. Sudah tidak ada? Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Win, Mas Faruk, gimana Mas Faruk? Harapan ke depannya? Saya ingin PMM ini tetap berada di jalan dakwah, di kepemudaan. Karena apa? Seperti ini. Kalau Gus Hamid kan memang basicnya seorang pendakwah. Sedangkan teman-teman itu ya bukan merendahkan kita, termasuk saya juga itu kan orang biasa. Fakir ilmu malah. Fakir ilmu. Jadi bagaimana kita yang sibuk dengan dunia kita, tapi kita tetap meluangkan waktu untuk Islam. Jadi seperti itu. Karena menurut pemikiran saya itu Islam tidak hanya tentang sholat, ngaji, dan bekerja. Menurut saya Islam tidak hanya tentang sholat, ngaji, dan bekerja, tetapi Islam juga ada ilmu. Kita segala sesuatunya itu kan butuh ilmu. Makanya saya katakan ketika pelantikan itu, saya pernah berpikir kenapa saya dipertemukan dengan Gus Hamid terlebih dahulu daripada dengan jodoh saya. Allah. Pernah saya bahas seperti itu kan? Iya. Akhirnya qadarullah terjawab oleh Gus Hamid sendiri bahwasanya ketika seorang istri itu tidak tahu tentang hukum Islam, maka yang wajib menasihati atau membimbing adalah suaminya. Bagaimana kalau saya tidak punya ilmu agama? Secara tidak langsung saya berpikir, mungkin saya diminta oleh Allah untuk belajar ke Gus Hamid sambil dan juga direncanakan Mas Faruk ini akan mendapatkan jodoh yang baik. Amin. Karena harus diperbaiki dulu. Iya, kan jodoh itu cerminan diri. Iya. Semakin kita mengupgrade diri, membranding diri, nanti jodohnya juga ikut begitu. Tapi sebenarnya Mas, banyak anak-anak itu yang heran, jadi takjub. Seperti ini ya Islam. Di saat kita menjelaskan sholat, gitu kan? Kan kajian kita bahas sholat, ya mendasar saja. Saya tidak minta Anda itu jadi orang alim, Mas. Kan saya pernah bilang seperti itu. Saya minta penuhi dan laksanakan perintah-perintah Allah. Dan setelah itu bebas. Anda mau jadi anak gaul silahkan. Jadi waktunya sholat, kalau Anda bergitar, berhenti dulu sholat. Nanti lanjut lagi bergitar, kan gitu, bermusik. Kalau Anda misalnya di bulan puasa main, kalau siang coba istirahat dulu di rumah, menahan lapar sekali-sekali gitu.
dan saya jelaskan ini salat mas, ini salat yang benar. Ini sebenarnya mudah tapi sulit untuk orang peduli, kan gitu. Dan juga ini ada puasa, ini ada zakat, ini. Jadi sebenarnya kajiannya bahkan sempat kita praktek baca Fatihah ya, Mbak. Iya. Ya dulu ya, Mbak baca Fatihah Kajian. yang benar. Karena ini tanggung jawab kalau Anda itu jadi imam, jadi bacaannya harus benar gitu. Ya cuma seperti itu kegiatannya. Dan sekarang ini ada program baru ya, baru Ada Safari Dakwah. Safari Dakwah. Masuk ke masjid-masjid di Pamekasan. Dan banyak sekali program-program PMM Iya. lainnya. Jadi buat teman-teman yang Iya. mau ikut kegiatan PMM, banyak banget ada Safari Dakwah, ada kajian internal ke PMM-an dan lain sebagainya. Maka teman-teman cukup WA saja, nanti ada ya nomor saya. Dan untuk masuk ke Untuk PMM masuk tidak ke grup PMM. tidak sulit. Ya, tidak sulit. Cuma Cukup WA daftar aja, WA. ikut kegiatan kita. Nanti otomatis kalian bakal Enggak, bukan Islam besar. Tapi kan beda lagi kegiatan yang terjadi pengurus PMM. nanti. Iya, Ya, beda. beda. Ada pengurus, ada jamaah. Ya. Ada lagi mungkin. Tidak. Dan Saya- juga program yang baru insya Allah yang akan datang apa? Pemuda Muslim Moderat Bersolawat. Insya Allah. Insya Allah. Semoga Allah mudah. Kan boleh. Nah, Sudah ya? Ya. Oke, saya tutup ya. Terima kasih banyak. Semoga podcast ini memberikan wawasan yang luas bagi teman-teman kita, saudara-saudara kita, khususnya di Pamekasan. Dan saya ingin menyampaikan terima kasih banyak untuk Bapak Bupati di Bupati Pamekasan yang sudah melantik anak-anak PMM dan memfasilitasi anak PMM. Sekarang sudah insya Allah jelas Pak, jelas manfaatnya anak Pamekasan sekarang menjadi pemuda-pemuda bersolawat dan bersolat. Ya, Amin. bersolat dan bersolawat. Jadi insya Allah akan membaik. Jazakumullah khairul jaza. Dan saya tutup podcast ini. Semoga kita semuanya dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.